Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya PPPoE. Nah, PPPoE ini termasuk ke dalam kategori tunnel, akan tetapi PPPoE ini berbeda fungsinya dengan jenis tunnel yang lainnya. Kalau misalkan EOIP, PPTP, L2TP itu memiliki fungsi di mana menghubungkan antar site. Akan tetapi jika PPPoE ini memiliki fungsi untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, sistem dari PPPoE ini sama dengan beberapa jenis tunnel sebelumnya, yaitu berbasiskan server dan klien. Jadi harus ada yang jadi server dan harus ada yang menjadi klien. Nah, biasanya ketika tersambungnya router dengan ISP, itu biasanya menggunakan PPPoE, agar nanti router yang mengarah ke klien itu menggunakan username dan password jika klien ingin terhubung ke router kita untuk internetan. Nah, agar di router customer yang mengarah ke klien, mereka bisa mengamankan akses internet yang ingin digunakan para kliennya. Karena perlu diketahui bahwa terdapat banyak cara bagi kita untuk mendistribusikan internet ke jaringan lokal. Nah, biar amannya kita bisa menggunakan PPOE. Oke, kita bisa lakukan untuk setting topologi terlebih dahulu. Jadi nantinya kita akan membuat topologi baru. Oke, di sini kita hapus aja satu, kita hapus. Oke, di sini saya matikan dulu VPC-nya. Kita hapus. Untuk yang sebelumnya kita hapus aja. Oke, kita coba hapus untuk IP-nya. Lalu kabelnya kita juga hapus. Kita hapus. Nah, di sini kita bisa coba untuk men-setting topologinya. Jadi kurang lebihnya akan seperti ini. Kita konekkan. Lalu di sini kita konekkan juga ke router cabangnya. Nah, jadi di sini nanti si router pusat akan menjadi router ISP dan si router cabang akan menjadi router customer. Oke, kita bisa ganti dulu untuk namanya. Di sini kita ganti R strip ISP. Oke, kita save. Lalu untuk yang router customernya kita ganti menjadi router Rizky. Oke, kita save. Nah, lalu kita bisa juga mengganti hostname-nya. Kita ganti pada router ISP terlebih dahulu. Jadi sistem identity set name sama dengan, lalu kita samakan saja r strip ISP kita enter. Nah, sudah. Oke, kita ganti juga pada yang router isi. Jadi sistem identity set name sama dengan r strip Rizky. Ya, enter. Nah, dia sudah terganti. Lalu kita coba untuk hapus konfigurasi sebelumnya. Kita bisa masuk ke Winbox-nya. Kita cari Winbox. Nah, di sini kita bisa konekkan untuk yang router ISP terlebih dahulu. Oke, kita bisa coba lihat pada menu PPP. Lalu di sini untuk pada bagian interface kosong,
Lalu pada bagian script kita hapus aja. Lalu active connection kosong, kosong. Nah, ya sudah kosong. Kita coba lihat pada PPTP server. Kita matikan checklistnya, lalu apply, lalu oke. Lalu pada LTTP kita matikan. Oke, kita matikan pada LTTP, lalu apply. Nah, lalu kita coba lihat pada IP address-nya. Nah, untuk yang mengarah ke Ether 2 kita hapus aja. Lalu kita bisa lakukan pada yang root 3G juga. Nah, karena root 3G tidak koneksi ke internet, maka kita bisa mengaktifkan romonnya pada root 3GSP. Kita pergi ke menu tool, lalu romon. Di sini kita checklist pada bagian enable, lalu apply, oke. Lalu kita lakukan pada yang root 3G-nya. Kita mengaktifkan romon. Jadi romon, jadi masuk ke menu tool, lalu romon, set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah kita bisa masuk lagi ke router ISP-nya, more, lalu new inbox. Nah, di sini kita bisa connect to Romon. Lalu di sini sudah ada router IG-nya, kita connect. Nah, yang pertama kita lihat dulu pada bagian menu PPP. Untuk pada bagian interface-nya, ini kita hapus. Lalu pada active connection kosong, lalu kita coba matikan. PTPO udah mati. Lalu kita coba lihat pada IP address-nya. IP address untuk yang Ether 2 kita hapus. Oke. Nah, jadi IP address untuk yang IP address Ether 1 juga kita hapus. Jadi IP address hanya terisi pada router ISP yang mengarah ke internet. Oke, kita coba lihat IP address router ISP. Kita masuk ke IP address router ISP. Nah, dia memiliki 119.121. Kita tuliskan 192.168.119.21. Oke, kita bisa kecilkan lalu taruh di sini. Nah, lalu untuk yang router ISP ini akan menjadi PPPoE server. Kita tuliskan PPPoE server, dan si router IG akan menjadi PPPoE client. Oke, kita tuliskan PPPoE client. Oke, kita kecilkan. Kita taruh di sini. Nah, di sini karena kita ingin sharing internet ke lokal kita menggunakan autentikasi yang aman, maka kita bisa tambahkan untuk PPC-PPC-nya. Oke, kita tambahkan. Kita akan menggunakan 2 PPC saja. Ya, save. Lalu untuk namanya bisa disesuaikan. Untuk yang ini kita akan ganti menjadi PPC 1. Lalu saya save. Dan di sini menjadi PPC 2. Oke, kita save. Lalu kita sambungkan. Kita juga sambungkan pada PPC 2. Oke, kita tunggu. Nah, oke, langsung saja kita
mulai untuk konfigurasi PPPoE-nya, kita lakukan pada PPOE server terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router ISP, lalu masuk pada menu PPP. Di sini ada yang namanya PPPoE server. Nah, di sini kita bisa add, lalu kita tentukan namanya, misal service PPPoE strip Rigi. Lalu untuk interface-nya kita tentukan dari ISP ke router Rigi itu dia lewatnya ether berapa. Nah, di sini lewatnya ether 2. Oke, kita bisa ganti menjadi ether 2. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, di sini saya ingin ketika router Rigi yang sebagai customer ini ingin terkoneksi dengan PPPoE servernya, harus menggunakan autentikasi username dan password. Oke, kita bisa membuatnya pada menu secret. Sini kita bisa tambahkan. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi PPPoE strip Rigi. Lalu untuk passwordnya kita gunakan 123. Lalu untuk servisnya kita bisa pilih yang PPPoE. Oke, kita pilih PPPoE. Nah, lalu untuk pada bagian local address dan remote address, kalau kita isikan local address-nya, maka nanti akan ada informasi IP address secara otomatis pada bagian interface PPPoE-nya di bagian router ISP. Lalu bagian remote address-nya berarti pada bagian router Rigi. Oke, di sini untuk local address-nya saya isikan misal 192.168.2.1.1 aja. Lalu untuk remote address-nya 192.168.1.2. Lalu di sini kita bisa apply. Oke, sudah. Lalu kita lakukan pada PPOE kliennya. Di sini kita bisa masuk ke router Rigi. Lalu pada bagian PPP kita bisa add pada menu interface-nya, kita add, lalu cari yang namanya PPPoE client. Nah, di sini untuk pada bagian generalnya kita abaikan. Lalu untuk bagian dial out kita fokuskan pada bagian dial out. Oke, di sini kita masukkan untuk user yang sudah kita buat tadi, yaitu PPPoE Prigi, dan passwordnya 123. Lalu untuk profilnya default. Nah, lalu kita bisa checklist pada add default route dan use peer DNS agar nantinya router Rigi otomatis sudah bisa internetan. Oke, kita bisa apply. Lalu oke. Nah, jika kita coba cek pada IP address baik di router ISP maupun di router Rigi, oke, dia sudah muncul pada router Rigi 1.2. Lalu kita coba lihat pada router ISP ada bagian IP addresses. Nah, dia juga sudah muncul. Lalu kita coba lakukan koneksi ping dari router ISP ke router Rigi. Oke, kita coba masuk ke terminal. Lalu kita coba ping 192.168.1.2. Nah, dia sudah bisa, teman-teman. Lalu kita coba ping dari router Rigi untuk ke internet. Oke, kita coba ping 888. Oke, dia sudah bisa. Oke, mungkin ini saja untuk konfigurasi PPPoE. Nah, di sini untuk sisi PVC-nya belum bisa internetan. Kenapa?
karena kita belum konfigurasikan IP. Nah, kita akan coba sharing internet dari router Rizky ke jaringan lokalnya. Nah, di sini kan ada dua interface, 2 dan 3. Nah, biar satu network, kita pakai yang namanya bridge. Oke, kita bisa tambahkan pada router Rizky, yaitu kita masuk ke menu bridge. Lalu di sini kita add untuk namanya bridge strip for PPPoE. Oke, kita apply. Oke. Lalu kita tambahkan untuk interface saja yang ingin di bridge, yaitu kita tambahkan untuk yang Ether 2 dan 3. Oke, kita tambahkan Ether 2, apply. Oke. Lalu yang Ether 3 tambahkan, apply. Oke. Nah, jadi Ether 2 dan 3 sudah menjadi satu network. Oke, kita lakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke jaringan lokalnya. Oke, kita masuk ke menu IP addresses. Nah, di sini kita bisa isikan misal 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya menggunakan interface bridge yang sudah kita buat tadi. Oke, kita apply. Lalu oke. Nah, di sini kita coba lihat pada DHCP servernya apakah sudah terkonfigurasi. Nah, dia belum karena saya menggunakan yang interface bridge yang sudah saya buat tadi. Oke, kita bisa lakukan DHCP setup. Lalu untuk interface-nya menggunakan bridge for PPoE. Oke, kita next saja. Oke, berhasil. Lalu kita coba aktifkan untuk PVC-nya. Lalu di sini kita coba untuk request IP DHCP. Oke, dia sudah DORA. Kita lihat IP-nya berapa. Nah, untuk PVC 1 10.254. Kita lihat pada PVC 2 IP DHCP. Nah, dia juga sudah DORA dan dia mendapatkan 10.253. Nah, di sini kita coba lihat pada firewall NAT-nya. Jadi kita masuk ke router Rizky. Lalu kita lihat pada menu IP firewall. Lalu di sini ada NAT. Nah, itu dia bukan menggunakan Ether 1, tapi dia menggunakan interface PPPoE yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti jaringan lokal kita bisa internetan menggunakan interface PPPoE-nya. Jadi kita bisa edit, lalu untuk out interface-nya kita bisa ganti menjadi yang PPPoE out 1, kita ganti. Oke, sudah. Lalu untuk actionnya masuk red, ya kita apply, lalu oke. Nah, sebelum kita ping ke internet, kita coba lakukan IP DHCP lagi agar lebih terbaru. Oke, kita lakukan pada PC 2. Dia mendapatkan IP 10.253. Oke, jadi sama aja. Kita coba pada PC 1 IP DHCP. Nah, dia sudah DORA dan mendapatkan IP 10.254. Oke, kita coba ping ke internet ke ping 888. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita ping ke domainnya google.com. Nah, dia juga sudah bisa. Lalu kita coba lakukan pada PVC 2 ping 888. Dia sudah bisa dan coba ping ke domainnya juga
google.com. Nah, dia juga sudah bisa. Oke, mungkin ini saja